bagaikan api, ya. Bahkan lidah itu bisa dipakai untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, tapi lidah juga itu bisa menyerang, bisa membunuh, bisa macam-macam. Ya, itu sebabnya belajar untuk memilih kata-kata. Ya, saya pernah sampaikan bahwa ada gerakan gasak, namanya gerakan satu kata yang oleh satu gereja dibuat, gerakan satu kata. Jangan ngomong satu kata pun kalau itu melukai, ya. Kalau itu enggak, justru mengecewakan, bukan memberi dorongan, bukan memberi masukan yang baik, jangan ngomong udah. Ya, walaupun semarah kita, bahkan Amsal bilang kalau engkau marah dekaplah mulutmu. Wah, itu didikan Amsal yang luar biasa supaya jangan di saat kita marah dengan kata-kata atau kalimat kita yang tidak terkontrol, pada akhirnya melukai. Dan kalau sudah melukai itu akan sulit mengobatinya. Kalau luka secara fisik misalnya, ya ambil obat apa gitu, obat luka yang bisa sembuh dan hampir tidak berbekas. Tapi kalau di hati yang sudah luka itu akan sangat sulit mengobatinya, ya. Dan cukup lama untuk mengobati orang yang sudah dilukai. Ayatnya di ayat yang ke-29 dikatakan 23, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Tidak boleh ada kata kotor, tidak boleh ada kata makian, apalagi menggunakan kata-kata hewan, ya. Yang walaupun hewan itu yang enak-enak yang disebutkan, tidak boleh ada kata seperti itu. Marah semarah apapun terhadap pasangan, terhadap anak, ya, terhadap siapapun, tidak boleh ada kata-kata kotor yang keluar. Kata kotor itu bukan hanya jorok yang menyebutkan hal-hal yang tidak pantas disebut, tapi ketika itu kasar, ya, dan mengandung kata-kata ujaran kebencian, ya, itu sudah menuju atau mengarah kepada kata-kata yang kotor yang tidak membangun. Tapi pilihlah kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun. Jadi belajar, ya, ketika marah kepada suami, maaf, ya, walaupun udah emosi gitu, ya, kamu tetap apa yang sangat baik gitu, apa yang luar biasa, ya. Mungkin panggilnya papa atau panggilnya yang peang gitu, ya, atau apalah gitu, ya, beb atau apa gitu, ya. Pokoknya tetap pilih kata-kata yang baik. Amin. Bisa, ya, bisa dilewati, ya, bisa dilakukan, ya, bisa, ya. Waduh, berat. Tapi harus, ya, karena jangan sampai terjadi perpecahan. Cara kita menjaga perkataan salah satunya adalah dengan menyadari bahwa perkataan kita akan dipertanggungjawabkan kelak dalam penghakiman. Jadi setiap perkataan yang kita ucapkan itu akan kita pertanggungjawabkan. Dan ingat bahwa setiap perkataan yang kita sudah ucapkan itu tidak bisa ditarik balik, ya. Mungkin kalau apa yang kita buang sampah gitu kita bisa pungut lagi, ambil. Tapi kalau kata-kata itu sudah keluar, dan itu pasti kalau tidak dipilih kata-kata yang baik itu menyakitkan, itu bisa melukai. Dan bagaimana respon dari orang-orang di sekitar itu juga tergantung kerohaniannya. Kalau dia udah dewasa rohani, dia akan anggap itu sebagai lagu, ya, buat dia gitu, untuk memperkuat otot imannya. Tapi kalau dia imannya lagi menanjak dan dia dalam kondisi yang nggak stabil, dia dengar itu sangat melukai, ya. Dan itu akan berdampak panjang bagi orang tersebut dan tidak mudah untuk mengobatinya atau membebaninya. Nah, Matius pasal 12 ayat 36 kita baca 23, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi mulai mengontrol, ya, mengontrol cara kita ngomong, cara kita berkata-kata. Ya, nggak boleh kata-kata yang kotor, nggak boleh kata-kata yang kasar. Semarah apapun kita, ya. Bukan nggak boleh marah, ya. Semarah apapun kita, tetap memilih kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan, memotivasi. Yang terakhir, kita harus bisa merawat kemesraan atau keramahan.
Kemesraan dimulai dari tindakan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengajarkan kepada kita. Ayatnya di ayat yang ke-31 dan 32, baca 23. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Ini baca 23. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Katakan amin. Jadi kita harus merawat, ya, merawat seperti kita merawat tanaman misalnya. Orang yang suka tanaman, ya, bagaimana merawat rumah tangga, merawat keluarga itu harus ada yang namanya bumbu kemesraan itu. Ya. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Ya. Tentu bisa dirawat itu kalau di dalamnya ada yang namanya tadi pengampunan. Tidak mungkin orang bisa mesra, bisa kelihatan romantis, ramah kalau tidak ada pengampunan di sana. Akan mungkin hanya terlihat dari luar. Waduh, mesra banget ya. Si bapak ibu itu kalau di mall jalan gitu ya, rangkulan terus. Kadang dia nggak tahu suaminya rangkul istrinya supaya nggak mampir ke toko gitu ya. Wah, jadi dirangkul terus gitu. Saya kalau di mall gandeng istri gitu ya, udah saya megang kuat-kuat gitu, dia langsung curiga saya. Takut ya, mami mampir gitu. Enggak, saya bilang enggak. Ya, nggak apa-apa mampir, yang penting jangan belanja gitu ya. Kalau cuma mampir nggak apa-apa. Tapi biasanya godaannya kan kuat ya, ibu-ibu ya. Ibu-ibu, godaannya kuat ya kalau udah mampir, rasanya katanya kalau belum nanya belum afdol gitu ya. Begitu udah nanya, kalau nggak nawar nggak afdol gitu ya. Nanya nawar itu udah akhirnya beli gitu ya, bungkus gitu. Tapi sekarang kan udah nggak ke mall, udah nggak itu pakai siapa Bu ini gitu ya. Ini gitu ya, banyak masuk paket gitu ya, tapi untuk kebutuhan keluarga, bukan untuk konsumsi pribadi ya. Tapi nggak apa-apa. Ya. Harus ada pengampunan supaya kita bisa membangun kemesraan. Ya, jadi suami istri harus terus belajar. Ya. Saya pernah membaca sebuah buku ya, bahwa menjaga kemesraan itu jangan berhenti sampai di usia pernikahan 25. Ya, harus seumur hidup sampai mau. Ada orang yang kalau udah anak udah mulai gede, apa sih? Ya apa sih? Ya kalau suaminya meluk gitu, apa sih gitu? Ya ada yang nunduk-nunduk gitu mungkin pengalaman gitu. Udah mulai risih gitu ya. Padahal itu harus dipertahankan, bahkan diandalkan terus, dipupuk terus ya. Harus ya. Tentu kalau mulai pudar itu atau kalau mulai hilang, ya dipertanyakan apakah ada yang disimpan tentang kepahitan atau rasa kecewa, tidak adanya pengampunan, sehingga itu yang menyebabkan. Tapi kalau ada pengampunan, maka kita belajar untuk tetap mesra. Suami istri, amin. Di rumah tetap mesra, amin. Bukan hanya kelihatan ya di mall ya, tadi bergandengan tangan, jadi dimanapun kita harus kelihatan, nggak kelihatan harus tetap mesra. Keramahan dan kasih yang dipraktikkan di dalam keluarga menghindarkan kita dari keributan yang berkepanjangan. Nah ini ya, belajar bagaimana sih ya, tadi nanya bukan belajar sama orang lain ya, nanya sama pasangannya. Tadi yang saya bilang ya, Mam, kalau kamu lagi marah gimana sih supaya cepat redam gitu ya, supaya ya paling istrinya jawab ya kasih uang belanja lah gitu ya, tambahin gitu. Nggak semua istri jawab begitu sih ya, tapi itu mungkin salah satu. Tapi ada yang dengan hanya keluar yuk gitu, kemana kayak gitu, atau ada yang hanya dengan membelai gitu, dengan peluk gitu. Dan ya semua harus ditanyakan ya, jangan sampai salah ya malah tambah marah gitu kan. Oh kata misalnya saya tanyanya ke Pak Bin gimana sih kiatnya gitu. Pak Bin bilang begini, begitu saya praktek sama istri saya, waduh makin marah, wah Pak Bin ini ngajarin salah gitu. Padahal berbeda gitu ya. Bu Sari mungkin dia diletakkan dengan teleponnya Pak Bin gitu ya. Kalau istri saya mungkin berbeda gitu, jadi nggak sama gitu. Jadi jangan tanya sama orang lain lah ya, tanya
sama pasangan gitu. Jadi saya nggak akan nanya sama Pak Bin lah ya. Saya nanya sama istri saya langsung, gimana sih ini? Jadi tapi nanyanya waktu dalam keadaan santai, bukan dalam keadaan marah. Jadi tahu ya. Kalau misalnya kiat itu kita udah lakukan tapi belum jitu gitu, mungkin ada yang lain lagi. Ya. Besoknya nanya lagi, Bin, kemarin yang pertama gagal, mungkin ada yang kedua yang kamu pasti rahasiakan gitu. Ya, biasanya kan dia nyicil gitu kan. Yang kedua gagal, pasti ada yang ketiga gitu. Sampai ternyata banyak gitu. Karena memang perempuan maunya banyak gitu ya. Wanita itu kan susah ditebak gitu. Karena waktu wanita diciptakan selalu disuruh tidur gitu. Adam tidur diambil tulang rusuknya gitu ya. Jadi nggak tahu dia perempuan itu seperti apa gitu. Nah, jadi jangan bilang sudah menghafal istrimu, sudah tahu istrimu, enggak. Ya belum, selama apapun ya masih banyak yang dia rahasiakan. Kemesraan atau keramahan itu lawannya adalah kemarahan. Jadi kalau kita marah pasti nggak akan ada mesra di sana. Nggak ada orang lagi marah ya tiba-tiba udah gandengan tangan, itu hanya kamuflase, hanya pura-pura. Ya. Mengapa Tuhan memberi batas waktu bagi kemarahan tadi udah ya? Jangan sampai matahari terbenam, karena lebih mudah membuang sebuah benih dibandingkan membuang sebuah akar. Kalau udah lama, ya toge aja, ya sehari aja udah ada akarnya gitu. Ya, kalau toge bisa dicabut kan, langsung kecambah aja, bisa dibikin sayur campur di rawon gitu, enak ya. Tapi kalau dia pohon, ya sehari memang belum mungkin. Tapi kalau biasanya orang yang berantem itu ya, kalau udah sehari pasti ada 2 hari, ada 2 hari pasti ada 3 hari. Dan kalau sudah terlanjur lama, dia udah makin beku hatinya, makin keras dan udah musuhan sekalian gitu. Dan itu kalau udah mengakar, mau datang apa namanya psikolog, psikiater, pendeta, imam, kiai, mau siapapun datang damaikan, udah pokoknya udah gak cocok katanya, udah gak cocok. Kenapa? Karena udah ada akarnya dan itu sulit dibuang. Makanya dikasih waktu sebelum matahari terbenam. Katakan bersama saya, sebelum matahari terbenam. 2, 3. Sebelum matahari terbenam. Sekali ya, jangan terbenamnya beberapa kali gitu. Nanti disalahartikan lagi. Saya terbenam sebelum matahari terbenam, tapi seminggu Pak matahari terbenam baru saya. Mari bangun kerukunan dengan poin-poin tadi. Menyatakan dengan jujur, jadi harus jujur suami dan istri. Kemudian yang kedua, mampu mengatasi kemarahan, menjaga perkataan, dan yang terakhir merawat kemesraan. Nah, ketika ada suami istri yang rukun, tahu gambar apa ini? Kongguan. Jangan sebut terek ya. Ini suaminya mana? Ada yang tahu? Oh, suaminya foto katanya. Kalah juga gitu ya. Kita nggak tahu suaminya di mana gitu. Mungkin sedang lebaran. Dia 2 kali lebaran baru pulang. Karena ini sudah makan kue berarti lagi hari lebaran. Ini berarti keluarga toyib gitu ya. Ada berkat atas keluarga yang rukun. Amin. Lagu yang kita nyanyikan tadi pagi Pak Joni lupa lagunya. Ya, saya tahu rahasianya dari Bu Serli. Ternyata ibadah kedua baru dinyanyikan lagu ini. Sungguh alangkah indahnya jika kita hidup rukun. Baca ayatnya 2-3, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Waduh, alangkah baiknya, alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Katakan amin. Wah, ini dahsyat. Kalau dibahas ini ayat ini, berkatnya udah komplit gitu. Udah gak ada yang terlewatkan berkat dari kehidupan keluarga yang rukun. Jadi anak-anak muda, anak-anakku di sini kalau lihat papa mama ribut berantem, ya berkatnya begini lagi, udah depan rumah gitu ya. Mereka udah depan rumah loh, udah mau masuk, udah baru mau ngetok, kandel dulu di dalam. Ada Israel sama Iran gitu, sama rumah ini. Balik lagi nanya sama Tuhan, Tuhan tadi yang nomor berapa ya Tuhan? Tuhan bilang, ya benar nomor 27. Ada nggak ada nomor
nomor 27 di sini rumahnya ya. Tapi saya ke sana kok beda. Tuhan bilang mereka rukun. Saya ke sana lagi perang loh Tuhan. Gak salah Tuhan, coba cek lagi ya. Begitu Tuhan cek gitu, benar nomor 27 gitu ya. Cuma memang lagi ada memanas saja gitu ya. Tapi berkatnya udah dialihkan ke nomor 28. Enggak, nomor 28, nomor 11, nomor HX1, nomor 1 dan 2 ke sini gitu ya. saya suka begitu juga kalau mulai ada memanas gitu. Nih, mereka tuh di depan nih gitu. Udah ngantar gitu kalau ibarat paket gitu ya, udah mau pencet bel gitu nggak jadi kan. Karena dia mendengar ada suara-suara kau tadi ya. Kau. Karena rumah tangga waktu lagi romantisnya manggilnya bed gitu ya. Kalau Koeki sama Cilora manggil apa? Yang peang gitu ya. Saya dulu berencana sama istri, saya bilang nih kita kalau nanti menikah kita manggilnya Panda sama Manda ya. Karena ada orang yang Manda sama Ayah gitu ya. Saya bilang Manda yang pasangannya Manda dong. Ya masa Manda dong. Kalau Pak Haji yang kuning gitu ya, Pak Haji sama Bu Evelina. Abe manggilnya Papa apa? Ayah. Manggilnya Ibu? Salah, bukan Ibu, katanya Mama gitu. Ayah istilah Ibu, tapi wah luar biasa keren. Yang apa berbeda gitu ya? Ya mungkin Pak Haji juga panggil Bu Evelina Ibu gitu ya. Ibu. Ya, enggak katanya. Bu Evelina manggil Pak Haji Ayah. Oh iya, kenapa ya harus panggil Mama? Oh iya Mama ya, salah saya. Mama gitu ya. Itu panggilan saya. Tapi begitu ribut, hilang semua. Kamus ibu, ayah, mama yang wah udah kau tadi itu keluar ya. Pokoknya kau kalau orang Jakarta, orang Priuk itu apa? Lu kalian lu gue gitu. Gua kan udah bilang lu, waduh. Bahkan ada yang suami itu udah sampai lupa gitu ya nama suaminya, nama istrinya situ gitu ya. Sini kan udah bilang tapi